Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam, namo buddhaya. Dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Joshua. Nama saya Georgiana. Nama saya Greg. Nama saya Raisa. Nama saya Reina. Nama saya Fatin. Kami berasal dari sekolah SMA Sangka Al-Asyifa Bandung. Pada kali ini, izinkan kami untuk mengantarkan orasi yang berjudul Pandangan Masyarakat Mengenai Kaum LGBT. Perbincangan mengenai isu LGBT atau lesbian, gay, biseksual, dan transgender masih menjadi isu yang lumayan tabu di kalangan masyarakat Indonesia. Fenomena LGBT di Indonesia terus menjadi pro dan kontra bagi berbagai kelompok. Indonesia merupakan negara yang taat akan norma hukum, sosial, dan agama, sehingga penyimpangan seksual tidak dapat diterima begitu saja. Di lain sisi, Indonesia adalah negara yang demokratis, yang memiliki kewajiban untuk menjaga hak asasi manusia, yang mana setiap manusia harus saling menghargai. Menurut norma yang berlaku di masyarakat Indonesia, LGBT merupakan hal yang menyimpang. Sedari kecil pun kita sudah hidup dan dididik di lingkungan di mana sebuah pasangan terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hal ini sudah cukup untuk menjelaskan mengapa LGBT atau pasangan sesama jenis merupakan hal yang menyimpang. Namun kenapa semakin kesini muncul beberapa orang yang mulai membiarkan pasangan sesama jenis ataupun LGBT ini? Jika kita terus menyepelekan dan membiarkan hal ini terjadi, kita dapat membuat generasi-generasi selanjutnya memiliki pemahaman baru di mana mereka akan menganggap hal ini merupakan hal yang wajar ataupun benar untuk mereka lakukan. Ada sejumlah pasal yang menyatakan larangan yang bersangkutan dengan kaum LGBT, yaitu pasal 292 KUHP yang menyatakan larangan terhadap orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama jenis kelamin yang diketahuinya atau sepatutnya diduganya belum dewasa, serta pasal 495 KUHP yang menyatakan kalau setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya yang diketahui atau patut diduga belum berusia 18 tahun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Sebagai negara yang berpegangan pada hukum positif, kaum LGBT berkemungkinan mengancam moral individu dan masyarakat. Tanpa melihat dari sudut pandang agama, kebanyakan orang-orang mengetahui bahwa LGBT itu salah. Mayoritas agama di dunia melarang LGBT. Semakin kesini, LGBT menjadi semakin kontroversial karena adanya gerakan normalisasi. Nah, setelah kita ketahui, sebenarnya LGBT itu dilarang oleh agama karena Tuhan telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Nah, kalau LGBT dinormalisasikan, mengapa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan? Menurut saya, kaum LGBT seharusnya diperbolehkan, asalkan mereka tidak mengganggu masyarakat. Contohnya adalah mereka mengajak orang yang bukan heteroseksual untuk menjadi pasangan mereka. Dalam sisi religius, mereka sebaiknya tidak memiliki agama yang menentang heteroseksualitas. Di tengah-tengah permasalahan yang terjadi di antara isu LGBT, saya punya opini tersendiri. Menurut saya, LGBT itu bukanlah hal yang sangat salah jika dilihat dari perspektif yang tepat. Namun, saya juga tidak berkata jika LGBT itu hal yang baik atau tidak salah. Reaksi saya terhadap isu LGBT sebenarnya adalah netral, karena kasus seperti LGBT itu tidak bisa langsung dihadapi dengan cepat dan ceroboh, karena bisa menyebabkan adanya konflik dari kaum LGBT juga. Menurut saya sendiri, saya tidak terlalu setuju dengan adanya LGBT. Walaupun sebenarnya, misal, jika ada kasus LGBT di sekitaran saya tidak akan langsung melarang mereka. Karena sebenarnya LGBT itu juga ada dengan adanya alasan tertentu. Kita tinggal di negara Indonesia, sebuah negara demokratis yang mengedepankan hak asasi manusia setiap individunya. Sebuah negara yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap pribadinya untuk berekspresi. Sebuah negara yang memberikan perlindungan untuk bebas dari diskriminasi kepada seluruh jiwanya. Namun, pada kenyataannya, hujatan, umpatan, cacian, dan makian masih sering dilemparkan kepada kaum LGBT. Kaum LGBT masih sering mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari pihak-pihak yang beranggapan bahwa LGBT merupakan suatu penyimpangan dan tidak masuk dalam konsepsi HAM. Padahal, apakah ada yang menspesifikasikan bahwa
HAM hanya untuk heteroseksual atau HAM hanya untuk laki-laki dan perempuan? Saya tidak mengajak atau memaksakan seluruh masyarakat Indonesia untuk mengibarkan bendera pelangi di jalan raya sebagai bentuk unjuk rasanya. Saya juga tidak membenarkan para pelaku LGBT jika hal tersebut memang melanggar norma susila, hukum, dan agama. Namun, sebagai sesama manusia yang tinggal di negara demokratis, sebagai sesama manusia yang berkewajiban untuk menghormati hak asasi manusia satu sama lain, dan sebagai sesama manusia yang berdosa di hadapan Tuhan, saya rasa tidak ada yang berhak untuk mencela kaum manapun, termasuk kaum LGBT. Wahai pendengar yang budiman, alangkah baiknya bila persoalan ini dipikirkan dan ditindaki dengan bijaksana oleh seluruh pihak agar tercipta rasa kemanusiaan di antara masyarakat. Mewakili kelompok, saya mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih banyak.